Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan sekaligus bisa bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, saya kira materi ini bukan hal yang baru ya, insyaallah masing-masing di antara kita sudah cukup memahami tentang siyasah syar'iyyah. Apa pemahaman yang harus kita perbarui, kita tambah terkait dengan siyasah syar'iyyah ini. Jadi kalau dilihat dari sisi pengertian secara bahasa ya, siyasah fi asliha al-lughawi, politik pada dasar atau asas kebahasaannya itu adalah ustu'milat fil lughah masdaron li sasa yasusu. Jadi kata-kata siyasa ini dipergunakan secara bahasa, dia adalah merupakan isim masdar dari fi'il madhi sasa dan fi'il mudhari'nya adalah yasusu. Wa hiya tutlaqu bi itlaqatin katsirah. Dan kata ini disebut untuk beberapa istilah yang cukup banyak. Jadi banyak pendekatan dan banyak pengertian yang muncul dari kata-kata siyasa ini. Taduru haula makna, yang sebutan-sebutan itu ataupun pengertian-pengertian banyak itu seputar maknanya itu adalah kurang lebih secara bahasa al-qiyamu ala syai' wa tadbiruhu wa tasarrufu fihi bima yasluhuhu, yaitu melaksanakan sesuatu, mengaturnya, kemudian juga mengalokasikan dengan sesuatu yang mengandung maslahat. Segala sesuatu yang kaitannya dengan manajemen, dengan operasional, ataupun dengan pelaksanaan segala sesuatu yang itu adalah mengandung maslahat. Yuqalu, disebutkan dalam kalimat misalnya sasa al-amru siyasatan idza alajahu wa badala juhdahu fi islahihi. Jadi misalnya kalau kita mengatakan sasa al-amr siyasatan, seseorang itu mengendalikan ya, sasa bisa disebut mengendalikan suatu perkara dalam bentuk perpolitikan, idza alajahu, apabila dia mengilajnya, menterapinya, wa badala juhdahu, mencurahkan kesungguhannya, fi islahihi, dalam perbaikannya. Wasasa ar-ra'iyah idza walla hukmaha wa tasarrafa fi syu'uniha bima yasluhuha. Dan penggunaan kalimat yang lain contohnya misalnya mengendalikan rakyat ya. Ra'iyah itu sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia adalah rakyat, yaitu orang yang kita atur, objek yang kita atur. Idza walla hukmaha, apabila dia menguasai
hukumnya, kekuasaannya, wa tasarrafa fi syu'uniha, dan mengalokasikan pada urusan-urusannya dengan segala sesuatu yang bermaslahat bagi ar-ra'iyah ini. Jadi kalau hu di sini kembali kepada asy-syai', kalau ha di sini kembali kepada ar-ra'iyah. Inilah kurang lebih pengertian secara bahasa tentang siasah. Wa fil hadis, dan adapun penggunaannya dalam hadis nabawi, misalnya kanat Banu Israel tasusuhum anbiya'uhum. Adalah Bani Israel mengendalikan kepada mereka para nabi mereka. Ay yatawallawna umurahum birriayati wat tadbir. Menguasai urusan-urusan mereka dengan pemeliharaan dan pengaturan. Riayah, pemeliharaan serta pengaturan. Kita tahu bahwasanya Bani Israel adalah penyumbang jumlah terbesar dari nabi-nabi ataupun rasul-rasul. Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi dari Nabi Yakub itulah terlahir ya Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel. Jadi jumlah mereka itu banyak. Tasusuhum anbiya, telah memimpin kepada mereka, menguasai mereka, meriayah, memelihara, mengatur urusan mereka para nabi-nabi mereka itu. Ini adalah penggunaan stressingnya pada kata-kata tasusuhum, di makna yatawallawna umurahum biriayati wa tadbir. Sementara makna yang lain sebagai pelengkap dari apa yang sudah kita sampaikan tentang makna siasah syar'iyyah. Apa artinya? Hiya al-qa'imah alal kitab wa sunnah. Jadi ini simpel ya. Pengertian ini simpel bahwa siasah syar'iyyah itu berdiri di atas Al-Quran dan Al-Hadis. Wa dzalika bil adli minar ra'i was sam'i wa ta'ati minar ra'iyah. Yaitu dengan adil dari penguasa dan mendengar serta taat dari rakyat. Jadi kata kuncinya ini, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa 58 dan 59. Dua ayat inilah merupakan rambu-rambu utama dalam bidang perpolitikan. Ayat 58 ini adalah perintah untuk ar-ra'i, pemimpin, sedangkan ayat 59 adalah perintah untuk ar-ra'iyah, rakyat yang dipimpin itu. Ketika pemimpinnya adil, rakyatnya taat, sudah selesai. Maka rakyat, masyarakat, bangsa itu akan menjadi makmur. Jadi, kata kunci daripada siasah syariah itu adalah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Melaksanakan pesan-pesan, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti lebih jauh kita akan tadaburi dua ayat ini ya. Allah Ta'ala berfirman, bisa dilihat di mushafnya masing-masing atau bisa di Androidnya, aplikasi mushaf mutarjam. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, hendaklah kalian menghukumi dengan adil. Di adil inilah al-amru lirra'i, perintah untuk penguasa, pemimpin. Kata kuncinya adalah adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang paling bagus dalam memberikan nasihat ya. Ni'imma di mana ni'ma, yang terbagus dalam menasihati kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah, Allah itu
maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini sekali lagi adalah perintah untuk menunaikan amanah kepada para pemimpin, para penguasa, supaya mereka adil dalam menghukumi kepada rakyat yang dipimpin. Sebaliknya, ayat di surat An-Nisa 59 itu perintah untuk para rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian semuanya kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, serta para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', maka apabila kalian berbeda pandangan dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perbedaan itu kepada Allah, kepada Al-Quran, war rasul, dan kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sepertinya ini sebuah syarat ya. Jadi kalau kalian mengaku iman, kembalikan segala macam tanazu', ikhtilaf ya, perbedaan yang terjadi pada umat, itu kembalikan. Al-Quran bagaimana, hadisnya bagaimana. Kalau tidak dikembalikan, ya berarti ini kan mafhum mukhalafahnya ya. Bisa jadi itu mengurangi dan bahkan menghilangkan keimanan muslim. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, itu adalah yang lebih baik dan sebagus-bagus akibatnya. Mengembalikan segala macam urusan itu yang terbaik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Bapak sekalian, dari dua ayat inilah dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi sebuah buku Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, yaitu siasah syar'iyyah dalam hal perbaikan kepada penguasa dan yang dikuasai atau rakyatnya. Jadi itulah ulama ya. Dua ayat ditadaburi, direnungkan, menjadi inspirasi yang luar biasa sampai menjadi buku rujukan ya sepanjang masa. Kalau dua ayat ini kita baca sebagai kita orang awam ya lewat saja ya. Tapi bagi ulama ini sebagai sumber ya, yang energi yang sangat penting untuk menjadi buku ya di siasah syariah itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa definisi lain ya. Di antaranya wa minhu ta'rif Ibnu Aqil al-masyhur, di antara definisi siasah syariah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Aqil dalam pernyataannya yang masyhur yang dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah, yaitu apa? Maka nafi'lan yakunu ma'ahun nas aqrab ila shalah wa ab'ad anil fasad. Jadi sesuatu yang betul-betul secara real yang senantiasa membersamai manusia, sesuatu yang paling dekat kepada kebaikan, kepada maslahat, dan paling jauh daripada mafsadat ataupun kerusakan. Wa illam yadhahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun, walaupun tidak diletakkan ketentuannya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak turun wahyu kaitannya dengan masalah itu. Jadi itulah definisi yang saya kira juga menjadi rujukan penting ya Ibnu Aqil ini dalam proses pembahasan sebelum sesudahnya nanti adalah beliau ini termasuk yang lebih dahulu menggunakan istilah siasah syariah ini. Jadi ini skemanya adalah ittijahat, beberapa orientasi ataupun pendekatan tentang definisi siasah syariah. Ada yang mengatakan at-ta'rif fi makna at-ta'zir ya. Jadi siasah syariah itu ada ulama-ulama dulu ya yang memberikan definisi bahwa siasah syariah itu adalah sama dengan ta'zir. Ta'zir itu adalah sanksi yang tidak ada bunyi secara tertulis, baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana itu kebijakannya dikembalikan kepada pemimpin yang menguasai rakyatnya.
Ya, misalnya tentang hukuman ya bagi peminum khamr. Kalau yang minum khamr itu mau dihukum apa? Itu saya kira masuk dalam kategori takzir. Ada perbedaan ya. Kalau pada zaman Abu Bakar itu dipukul sampai 40 kali, tapi kalau zamannya Umar itu sampai 80 kali kalau nggak salah itu. Jadi itu tergantung kebijakan kembalinya kepada pemimpin, itulah takzir. Dan takzir ini banyak sekali. Hal-hal yang kaitannya dengan hukum-hukum ya, pidana atau perdata yang tidak ada aturannya, itu dikembalikan kepada imam atau kepada hakim. Kan tadi sudah disebutkannya wa ulil amri minkum, itu ya punya otoritas ya. Jadi ketaatan kepada Allah dan taatan kepada Rasul kan otoritasnya full. Sementara ketaatan kepada ulil amri itu otoritasnya dia terbatas ya, memiliki kekuasaan yang terbatas. Selama tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah baku, boleh saja. Jadi dia menentukan takzir ini. Pikop ataupun sanksi, apalagi dalam sebuah organisasi yang sudah disepakati ada ADART dan lain sebagainya. Kalau menyimpang ya konsekuensinya yang menyimpang itu diberikan sanksi. Al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat oleh kesepakatan yang sudah ada di antara mereka. Mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang terlihat oleh kaum muslimin secara mayoritas itu adalah baik, maka menurut Allah itu adalah baik. Karena tidak mungkin mereka ini bersepakat dalam hal-hal yang batil. Itulah kaum muslimin yang memiliki keistimewaan. Jadi itu sebagian nas ataupun riwayat yang menjadi dalil dari salah satu sumber, misalnya istihsan ya, itu adalah menganggap hal itu baik, ya, tetapi tidak ada dasarnya, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum walaupun ini mukhtalafi ya, dalil yang ada perbedaan. Jadi itulah takzir ya. Jadi siasah syariah itu nama lain daripada takzir saat itu. Sedangkan ta'rifuha wadhifatun fi idarati ad-daulah, yaitu definisi kaitannya dengan tugas dalam hal manajemen negara. Jadi ini lebih khusus lagi berarti ya. Jadi tentang manajerial dalam mengurus urusan negara. At-ta'rifu bima yuratiful maslahah. Nah, ini juga simpel lagi. Jadi definisi kaitannya dengan siasa ini, bahwasanya siasa itu sama dengan kemaslahatan itu sendiri, al-maslahah. Sehingga kalau dalam dalil sumber dalil ya, Masadurul Ahkam Syariah, ini masuk kepada al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan yang dibiarkan oleh agama. Ada al-maslahah al-muqayyadah, kemaslahatan yang diikat, atau al-mu'tabarah ya, yang diakui oleh agama. Ya, kemaslahatan misalnya dalam hal kisos ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang berakal. Jadi kisos itu masalah yang mu'tabar, kemaslahatan yang dilegalkan oleh nas Al-Quran ataupun hadits kalaupun tema yang lainnya. Nah, al-masalah al-mursalah itu sesuatu yang maslahat tetapi tidak secara tertulis eksplisit dalam nusus Al-Quran atau As-Sunnah. Ya, misalnya tentang pembukuan Al-Quranul Karim. Dikumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, kalau kita lihat dalilnya, mana ada ayat Al-Quran ataupun hadits yang memerintahkan kepada para khalifah, ya dari Rasulullah maksudnya, memerintahkan untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf yang standar, itu tidak ada. Tapi ini adalah kemaslahatan. Idenya sudah mulai pada Abu Bakar, mulai Abu Umar, tapi baru terlaksana pada zaman Utsman itu. Jadi itu suatu kemaslahatan tetapi tidak mu'tabaroh, tidak tertulis secara eksplisit. Nah, kalau dulu maslahatnya adalah mushaf satu, kalau sekarang bukan hanya mushaf yang tercetak, tapi ada mushaf murattal,
ada digital ya, ada macam-macam lah sekarang ya. Itu nggak ada secara tekstual dalilnya, tapi itu adalah kemaslahatan, berdampak kepada kemaslahatan. Yabtu min khilali ma sabaqa, ya, nampak dari sela-sela atau di antara sekian yang sudah terlewat dari definisi ya, ini saya potong ya, tidak saya sebutkan definisi yang bermacam-macam dari para ulama kita tempo dulu. Itu adalah ta'rifu Syekh Abdul Wahab Khalaf ya, yaitu Syekh ini pakar dalam bidang usul fikih. Abdul Wahab Khalaf ini membuat sebuah definisi yang menurut penulis ini adalah bagus ya, yang terpilih dan ahsanu ta'rifat ya, ta'rif yang paling tepat. Ini definisi Abdul Wahab Khalaf ini. Tadbiru syu'un al-'amah lidaulatil islamiyah bima yakfulu tahqiqal masalih wa taf'al madari mimma la yata'adda hudud syariah au usuliha al-kulliyah. Jadi inilah definisinya yang tidak jauh-jauh ya daripada komentar sebelumnya dari Ibnu Qayyim misalnya. Walaupun masanya beda ya, Ibnu Qayyim lebih dulu, ini ulama kontemporer ya, Abdul Wahab Khalaf ini. Tadbiru syu'un yaitu mengatur segala macam urusan al-'amah yang bersifat umum lidaulatil islamiyah untuk negara Islam. Bima yakfulu dengan sesuatu yang bisa menjamin tahqiqal masalih, terwujudnya kemaslahatan wa taf'al madar dan menolak bahaya-bahaya. Mimma la yata'adda hudud syariah, terhadap sesuatu yang tidak berlebihan atau tidak melanggar batasan-batasan syariat. Au usulaha ataupun asas-asasnya al-kulliyah yang bersifat global. Wa illam yattafiq wa aqwal al-a'imah al-mujtahidin ya, walaupun itu barangkali tidak sama dengan perkataan para ulama-ulama yang ahli dalam bidang ijtihad. Mungkin ya ini yang perlu difahami selama tidak masuk dalam kategori ijma ya. Kalau ijma itu kan konsensus, ijma'u al-ulama wal ummatil islamiyah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umur minal umur ad-diniyah. Jadi persoalan agama yang sudah disepakati konsensus itu nggak boleh ya, tidak boleh kita ijtihad lagi. Tapi kalau dalam hal-hal yang memang tidak diatur secara tegas, secara rinci, maka dalam hal ini ada ruang kebebasan. Selama apa ini? Batasannya ini. Tahqiq al-masalih. Bisa mewujudkan kemaslahatan, wa taf'il madari, dan menolak bahaya. Jadi ini tidak jauh beda dengan maqasidus syariah itu sendiri. Tujuan-tujuan diadakannya syariat Islamiyah untuk manusia adalah untuk ini, menegaskan ya, mewujudkan kemaslahatan dan menolak berbagai macam madharat yang selama tidak ada pertentangan dengan syariat Islam dan asas-asasnya yang sifatnya global. Jadi kaitannya berarti di sini siasa itu adalah masalah-masalah yang bukan dalam hal akidah ataupun dalam hal ibadah, dan mungkin akhlak. Kalau akhlak sudah baku ya, akhlak yang baik, yang buruk itu sudah ada ya. Akhlak yang buruk misalnya kejahatan, akhlak yang mazmumah, yang buruk sudah terjadi dan menghancurkan umat generasi dulu, generasi awal, adalah hasad. Hasad ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam dan hasadnya Qabil kepada Habil itu. Nah, itulah sehingga hancurlah sifat manusia ya dengan hasad ini, dan kebaikannya akan hilang, terkikis habis. Jadi sejak dulu namanya hasad sampai sekarang juga sama, itu adalah akhlak yang buruk. Yang namanya jujur sejak dulu sampai berikutnya itu juga sama. Jadi nilai-nilai yang sifatnya itu normatif kaitannya dengan akhlak itu sama ya, tidak ada
ijtihad di situ. Tidak ada ruang untuk ya berinovasi di situ. Nah, ini adalah di luar itu ya, berarti masalah-masalah muamalah, hablum minan nas, ya, hubungan antara personal satu dengan yang lainnya. Yaqul Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, as-siyasatul adilah juz'un minasyariah. Politik yang adil itu adalah bagian daripada syariat. Nah, ini lebih tegas lagi ya. Jadi siasat adilah itu adalah bagian daripada syariat yang syamilah, mutakamilah. Wa man lahu dzauqun fi syariati, barang siapa yang menyukai syariah, memiliki rasa ya kepada syariah, watila ala kamaliha wa adliha wa sa'atiha wa maslahatiha, dia terbiasa dengan kesempurnaan, keadilan, kapasitas dan kepentingannya. Wa annal khalqa la salaha lahum biduniha albattah, dan bahwa manusia tidak memiliki kebaikan sama sekali tanpanya, tanpa politik ini. Alima anna siyasa al-adilah juz'un min ajza'iha, dia mengetahui bahwasanya politik yang adil itu adalah salah satu bagian daripada syariah itu. Wa far'un min furu'iha, salah satu cabang syariah. Wa anna man ahata ilman, dan barang siapa yang mampu ya untuk mengetahui secara detail bimaqasidiha, dengan tujuan-tujuannya, wa wada'iha, ataupun statusnya, lam yahtaj ma'aha ila siyasatin wairiha albatah, dia tidak membutuhkan jenis politik yang selain itu, dia sudah cukup dengan apa yang siasa adilah itu. Jadi disinilah berarti yang penting itu adalah perilakunya ya, kebijakannya. Saya pernah membaca statement dari Ibnu Taimiyah, tapi saya lupa ya rujukannya itu. Maksudnya secara detailnya ya, bahwasanya ada sampai begini ya ekstrimnya itu, tentang perbandingan ya. Ketika ada seorang muslim, dia adalah penguasa, pemimpin yang mukmin, namun dia zalim, maka itu lebih buruk daripada muslim yang kafir yang adil. Nah, mungkin kita agak kaget ya dengan statement seperti itu. Apa alasannya? Alasannya adalah muslim yang pemimpin tadi ya, al-hakim ataupun para pemimpin yang muslim yang dia itu adalah zalim, maka dia itu kezalimannya itu bisa mengandung madharat ya, mafsadat kepada yang lainnya. Sementara keislamannya hanya untuk dirinya sendiri. Sementara hakim atau pemimpin yang kafir, kekafirannya untuk dirinya sendiri, dan keadilannya itu bisa bermaslahat untuk orang lain. Nah, sampai seperti itu ya, kita boleh setuju, boleh tidak ya. Itu hanya statement daripada beliau yang tentunya tidak salah-salahnya, itu dari perenungan sekian banyak preferensi gitu. Yang kafir itu yang fasik, Ustaz. Ya, mungkin ya bisa seperti itu ya, artinya antara terminologi zalim kemudian fasik, kafir itu ada kemiripan ya. Barangkali yang lebih tepat mungkin fasik ya. Allah alam. Jadi intinya apa? Bukan kembali kepada pelakunya, tapi kepada perilakunya. Bukan kepada subjeknya, tapi kepada kebijakannya. Nah, sehingga kita pun harus meningkatkan ya kapasitas diri kita. Kita barangkali sering mengkritisi ya para pemimpin yang ada sekarang, baik di tingkat lokal ataupun tingkat nasional, mungkin ya barangkali kurang ini kurang itu ya. Siapa tahu nanti kita mendapatkan kesempatan untuk memimpin, nah ternyata kok malah naudzubillah misalnya ya, malah mengecewakan dan malah mengandung banyak mafsadat ya. Jangan sampai seperti itulah gitu ya. Jadi inilah PR bagi kita sekalian, PR bagi kita semuanya. Allah a'lam bishawab. Ini juga definisi yang saya kira tidak terlalu penting ya untuk kita sampaikan, kaitannya dengan beberapa kitab referensi di
dalam materi siasah syariah ini, yaitu bahwasanya orang ini sudah kita sebutkan di sana ya. Jadi ulama yang menyebutkan tentang istilah siasah syariah yang pertama-tama itu adalah Ibnu Aqil. Maka kita kutip tadi Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau masya Allah ya, ahli dalam bidang fikih, dalam bidang nahwu, dalam bidang luar biasa ya. Beliau multi talenta lah ya, seperti Ibnu Rushd dan sebagainya ini. Haitsu wada'a fi kitabihi Al-Funun. Nah, ini beliau menyebutkan dalam salah satu bab di dalam kitab Funun, ini fil amal fi sultanah fi siyasah syariah. Jadi ada kata-kata siasah syariah ini. Jadi beliau membuat istilah untuk awal-awal. Tsumma kataba ba'da Ibnu Taimiyah, kemudian dituliskan oleh ulama sesudahnya Ibnu Taimiyah dalam kitab yang saya sebutkan tadi, kitab yang saya kira fenomenal untuk kita jadikan ya sebagai referensi bagus ya, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Siasah yang syar'i baik itu dalam hal perbaikan pemimpin ataupun yang dipimpinnya. Wa bayyanahuma aksar min qarnaini ya. Jadi menjelaskannya lebih daripada 2 dekade wala naqifa ala kitab baina seterusnya ya. Jadi tidak terlalu ini. Kita terus ke sini. Ini adalah tahapan perkembangan fikih siasah syariah. Al-kitabah dimna abwabil fiqh. Jadi pada awal-awalnya penulisannya itu tercantum pada bab-bab fikih. Kemudian al-mu'allafat al-mustaqillah fi mawdu'at makhsusah. Tahap berikutnya adalah karya-karya ulama yang tersendiri, independen pada judul-judul buku yang khusus. Kemudian al-mu'allafat asyamilah, yaitu karya-karya yang sifatnya itu universal, at-taq'id, kemudian wat-tahrir ya. Jadi ada tahapan-tahapan berikutnya yang kaitannya dengan ada koreksi, ada tambahan, ada ta'liqat ya, komentar-komentar dan sebagainya, al-mu'allafat al-mu'asirah, yaitu karya-karya kontemporer ini penjelasannya. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, coba kita lanjutkan ya tentang fiqh siasah. Apa yang dimaksud dengan fiqh siasah? Memahami siasah itu, yaitu al-fahmud daqiq, memahami secara rinci li syu'unil ummah, tentang urusan-urusan umat ad-dakhiliyah yang sifatnya internal wal kharijiyah ataupun eksternal. Wa tadbir hadhihi syu'un wa ri'ayatiha ala dhawi ahkam asy-syariah wa hadiyah, dan mengatur urusan-urusan tersebut serta memeliharanya sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum-hukum syariah serta petunjuknya. Jadi itulah definisi daripada memahami fikih siasah seperti ini. Jadi kita paham betul ya tentang urusan umat. Maka bagi kita yang punya profesi tertentu ya, spesialis di bidang tertentu, maka jangan kita lupa ya untuk menambah referensi untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya, mohon maaf barangkali ada yang dari antum medis ya, dokter misalnya, silakan spesialis di bidangnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan satu saat akan ada amanah tertentu, misalnya menjadi menteri kesehatan misalnya. Ya, kalau sudah dalam pejabat menteri ya, pejabat politis atau mungkin kepala dinas misalnya, itu kan bukan hanya urusan-urusan tentang medis ya, tapi bagaimana urusan manajerial, urusan kaitannya dengan sosiologis kemasyarakatan, kaitannya dengan kalau kita sebagai seorang dai adalah bagaimana siasat dakwah, bagaimana kita mengendalikan umat dengan dakwah kita ini sebagai yang berposisi sebagai pejabat ya. Karena kita akan lebih berat amanahnya ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya, dengan tangan itu adalah dengan jabatan kita. Nah, maka itu diperlukan pemahaman yang detail ya tentang urusan umat, baik itu internal ataupun eksternal. Sedangkan politik dalam pandangan Islam, bahwasanya politik itu bagian dari konsep syumuliyatul Islam, tidak bisa dipisahkan. Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dan politik. Politik dalam Islam tidak pernah lepas dari moral daripada etika ya. Adapun kalau bukti sejarah bagaimana dinamika perpolitikan dalam dunia Islam itu manusianya ya.
Para politikus muslim juga manusia. Para khalifah itu juga manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Kita jangan melihat sisi kekurangannya, tapi kita lihat bagaimana prestasi-prestasinya dari contoh-contoh tokoh yang lainnya. Kemudian politik adalah wasilah menerjemahkan nilai dan ajaran agama dalam kehidupan real. Jadi politik adalah wasilah menerjemahkan nilai dan ajaran agama dalam kehidupan real. Misalnya bagaimana tempo hari ya, Kang Aher cerita tentang alokasi dana yang sekian banyak untuk mendirikan baik itu kelas-kelas baru ataupun sekolah-sekolah baru yang itu baru dianggarkan, ataupun barangkali kepala daerah yang lain mungkin baru puluhan tahun ya baru mencapai angka-angka itu, tapi beliau betul-betul bisa real gitu ya, ada kebijakan. Misalnya ada juga contoh dari beliau pada saat kita bincang-bincang itu untuk memangkas ya kebiasaan-kebiasaan daripada para pejabat yang mungkin untuk mencari sana sini ya tambahan yang tidak resmi gitu ya, itu beliau langsung menaikkan ya namanya remunerasi ya. Remunerasi itu sudah real dan itu langsung bisa dirasakan dari golongan eselon 1 berapa, eselon 2 berapa, eselon 3 berapa ya. Kalau satu mungkin kayaknya nggak ada ya kalau di pemerintah daerah ya. Itu betul-betul bisa dirasakan dan aman, akhirnya itu justru lebih menghemat daripada yang uang-uang lembur dan sebagainya yang itu jumlahnya tinggi ya, lebih banyak penganggarannya daripada yang real itu. Politik dalam Islam adalah segala tindakan manusia yang mengantarkannya ke arah kehidupan konstruktif dan menjauhkannya dari sifat dan perbuatan destruktif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Jadi sudah kita singgung ini. Bila politik dalam terminologi barat berarti negara, pemerintah beserta aktivitas materinya, maka siasa dalam dilalah Islamnya, terminologi Islam lebih berorientasi pada makna maslahah, tarbiyah, islah, reformasi, dan taujih pengarahan. Politik ini ada dua macamnya. Satu saya langsung baca terjemahannya. Politik ada dua macam, yaitu politik syariah yang berarti adalah mengkondisikan segenap masyarakat, seluruh rakyat itu semaksimal mungkin untuk sesuai dengan tuntutan pandangan agama serta kekhalifahan yang berdiri di atas penjagaan agama serta pengendalian dunia dengan agama ini. Jadi itulah politik syariah yang syar'i. Kemudian siyasah ghairi syariah, adapun politik yang tidak syar'i atau al-wad'iyah yang itu adalah buatan dari manusia yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu politik yang tidak mengkondisikan manusia sesuai dengan tuntutan. Ya kebalikannya, jadi politik yang mengkondisikan manusia untuk sesuai dengan tuntutan sudut pandang manusia biasa saja, yang itu tercermin pada aturan-aturan, undang-undang yang dibuat oleh manusia, yang itu sebagai pengganti daripada aturan syariat Islam, serta bertentangan dengan aturan Islam. Dan politik seperti ini berhadapan serta menolak untuk berorientasi kepada politik yang syar'i, itu adalah siyasatun la dina laha, politik yang tidak beragama. Wa siyasatul lati la dina laha siyasatun jahiliyah, politik yang tidak berorientasi kepada agama, maka itu adalah politik jahiliyah. Nah, jadi itulah tentang perbedaan dari dua macam ini. Apa kata ulama? Kebatilan yang tidak bisa dihilangkan dengan kitabullah akan Allah hilangkan melalui pedang penguasa. Ini statement daripada Utsman bin Affan yang saya kira ini luar biasa ya. Betapa mimbar ceramah yang disampaikan oleh kiai tidak mampu untuk menutup prostitusi misalnya, tapi tanda tangan seorang pejabat muslim yang lurus, yang adil, bisa langsung 1-2 malam tertutup, bisa tutup ya lokalisasi itu misalnya. Itulah efektivitas amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaan tadi. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar, agama sebagai pondasi dan kekuasaan sebagai penjaga,
sesuatu tanpa pondasi akan runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan lenyap. Ini perkataan yang sangat indah dari Imam Ghazali. Ini juga saya sangat suka dengan pengertian Al-Imam Al-Mawardi ini dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bahwa politik itu adalah siasatut dunya kailatan harifa aniddin. Politik itu adalah mengendalikan dunia agar tidak menyimpang dari agama. Ya, saya senang sekali dengan pengertian ini. Kemudian Ustaz, 5 menit lagi ya penyampaiannya. Oh, insya Allah, Pak. Kemudian muhimmatus siyasa, fungsi politik adalah iqamatuddin, menegakkan agama, wa iqamatu ma la yakumuddin illa bihi min amri dunyahum, yaitu menegakkan agama dan kehidupan duniawi yang menopang tegaknya nilai dan ajaran agama. Yang ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan tadi. Jadi sebenarnya ini, ya, mohon maaf ya, materi intinya di sini, tadi baru mukadimah ya. Jadi inilah ringkasan talkhis as-siyasah syar'iyyah li Ibnu Taimiyah, ringkasan politik syar'i yang legal sesuai dengan syariat menurut Ibnu Taimiyah. Beliau ini ya, jadi startnya dari sini, tauliyatul aslah. Jadi bagaimana tauliyah itu adalah memberikan kekuasaan al-aslah kepada yang paling maslahat. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ini ilustrasinya seperti koper lah, nggak tahu ini koper isinya apa. Nah, ini pembagiannya apa? Mas'uliyatul ulati, tanggung jawab para penguasa. Al-hakim naibullah ala ibadihi. Jadi penguasa itu adalah wakil Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya liyuki masyarakat Allah fihim, untuk menegakkan syariat Allah. Jadi hakim itu adalah, hakim di sini bukan Pak Hakim ketok palu itu bukan, tapi hakim penguasa ya. Itu adalah penegak aturan Allah. Al-hakim wakilul ibad. Nah, saat yang sama hakim itu adalah wakil rakyat ala anfusihim, yaitu pada diri mereka sendiri. Yuqimuhum wa yuhadzibu akhlaqahum. Jadi meluruskan mereka, mendidik akhlak mereka, wa yusayyiruhum ala syariatillah, mengkondisikan mereka itu supaya lurus kepada syariat Allah. Nah, jadi kalau dari sini berarti sebenarnya tidak bertentangan dengan statement Ibnu Taimiyah, ini kan sama-sama dari beliau ya. Jadi kalau seorang pemimpin yang fasik tadi ataupun yang kafir itu bagaimana mungkin dia bisa menegakkan aturan Allah? Mungkin jangan dipadukan, jangan dibenturkan begitu ya. Karena dalam hal ini lebih komprehensif ya, pembahasan kita di sini lebih terstruktur dan lebih dalam kondisi ideal. Kalau tadi itu kan dalam kondisi yang tidak ideal ya, dalam kondisi kita untuk memilih gitu. Kondisi idealnya adalah muslim, kemudian dia soleh, dia punya kapasitas, integritas, dan seterusnya itu. Al-wali bimatsabatil ajir, yaitu al-wali, pemimpin itu adalah pada posisi pekerja lihadil ummah, untuk umat ini. Nah, ini pernah disampaikan oleh Abu Muslim Al-Khawlani kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, itu pernah memanggil kepada Muawiyah dengan kata-kata al-ajirin. Wa bayyana lahu annahu yajibu alaihi an yu'addiyal amal 'alal wajhil akmal, dan dijelaskan oleh Abu Muslim, seorang ulama, kepada Muawiyah agar dia, Muawiyah sebagai khalifah, menunaikan profesinya itu seideal mungkin, seperfect mungkin, liyastahiqul ujrah, supaya dia mendapatkan ongkos, mendapatkan upah gitu loh. Kalau pekerja bagus, pekerjaannya kan dikasih upah. Kalau nggak bagus, ya wa illa asima ala taksir wa tafrid, ya. Kalau enggak, dia tidak profesional, tidak menunaikan, maka dia berdosa. Fal wali laisa lahu at-tasarruf bi mahdil hawa wal maslahah. Jadi pemimpin ini tidak memiliki hak sepenuhnya sesuai dengan alokasi yang diinginkan hawa nafsunya atau kemaslahatan pribadinya ya. Bal bihasbil maslahah, tetapi dengan kemaslahatan yang sifatnya itu lebih umum. Jadi bukan untuk hawa nafsunya, tapi kemaslahatan yang sifatnya umum. Nah, sedangkan al-wilayatul amma amanah. Jadi kepemimpinan yang sifatnya umum itu adalah amanah. Ini dalilnya seperti yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW, bahasanya
Dilalatus sunnah ala anal wilayah al-ama amanah. Jadi kepemimpinan sifatnya umum itu adalah bersifat amanah. Seperti kepemimpinan khusus ya, misalnya seorang yang diberi amanah untuk mengurus anak yatim ya, kemudian dia mendapatkan wasiat, dia nadir wakaf ya, dia misalnya wakil, maka dia mengalokasikan itu tidak bisa sewenang-wenang, harus sesuai dengan amanah daripada yang memberi amanah itu. Kemudian tambih, ini adalah semacam peringatannya, bahwasanya peringatan Rasulullah kepada Abu Dzar dulu. Nah, Abu Dzar itu ingin diangkat sebagai pejabat ya, kemudian diberikan teguran ya, innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadama. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya itu adalah amanah dan nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang menunaikannya dengan benar. Wa wa'ata alladhi alaihi, dan dia menunaikan secara profesional. Itu riwayat Muslim. Kemudian man yuwalla, siapa orang yang kita pilih atau yang dipilih sebagai pemimpin, yajibu ala waliyil amri al-bahth alal aslah. Wajib kepada para penguasa untuk mencari orang yang paling tepat dalam setiap urusannya. Dia berikan kepada yang paling tepat, yang paling profesional gitu. Kalau misalnya pilihan langsung, berarti pilihannya kepada rakyat. Siapa yang paling tepat, itulah yang hendaknya dipilih, dan itu adalah memberikan pemilihan, itu adalah amanah, dan persaksian tidak bisa kita berikan kepada orang yang tidak punya kapasitas, dan itu nanti akan yus'alu, akan diberikan pertanyaan. Kemudian kepemimpinan ini tidak boleh diberikan kepada orang yang meminta-minta. Nah, di sini ya, tidak boleh. Jadi ketika ada satu kaum yang berambisi, maka jangan dikasih ya. Kalau ada seseorang yang minta jabatan, kemudian dikasih, maka itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kemudian barang siapa yang mengalokasikan ada orang yang tepat, diberikan pilihannya kepada yang lainnya, maka itu akan menjadi madharat, dan itu hukumnya adalah haram, ya tidak boleh ya. Karena itu adalah berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Saya kira ini ya, karena keterbatasan dari waktu, mudah-mudahan dari sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.